Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Gina Invita Kamalia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang teori kepribadian psikoanalisa Sigmund Freud. Dalam teori kepribadian psikoanalisa Sigmund Freud, yang pertama terdapat struktur kepribadian yang menjelaskan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran. Yang pertama sadar atau conscious, yang kedua prasadar atau preconscious, dan yang ketiga adalah tak sadar atau unconscious. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain. Yang pertama id, yang kedua ego, dan yang ketiga adalah superego. Yang pertama sadar atau conscious, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu, seperti pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan. Dan yang kedua, prasadar atau preconscious, tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar, suatu hal yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah tak sadar, seperti mimpi, lamunan, mekanisme pertahanan diri, dan lain-lain. Yang ketiga, tak sadar atau unconscious. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa dari lahir, dan pengalaman-pengalaman traumatik yang ditekan oleh kesadaran dipindahkan daerah tak sadar. Yang selanjutnya adalah id. Id adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Id berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit yang diproses dengan 2 cara. Yang pertama tindak refleks, yang kedua proses primer. Kemudian ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Kemudian yang terakhir adalah superego. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Ada 3 fungsi superego. Yang pertama, mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan moralistik. Yang kedua, merintangi impuls id, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengejar kesempurnaan. Kemudian yang kedua, dalam teori kepribadian psikoanalisa Sigmund Freud terdapat dinamika kepribadian. Yang pertama, insting sebagai energi psikis. Insting adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Hasrat atau motivasi atau dorongan dari insting secara kuantitatif adalah energi psikis. Dan kumpulan energi dari seluruh insting yang dimiliki seseorang merupakan energi yang tersedia untuk menggerakkan proses kepribadian. Energi insting dapat dijelaskan dari sumber, tujuan, objek, dan daya dorong yang dimilikinya. Yang kedua ada jenis-jenis insting. Yang pertama adalah insting hidup, yang kedua adalah insting mati. Yang ketiga ada distribusi dan pemakaian energi. Dalam teori Freud, dinamika kepribadian terdiri dari jalan tempat energi psikis disalurkan dan digunakan oleh id, ego, dan superego. Karena jumlah energi itu terbatas, maka diantaranya ketiga sistem kepribadian tersebut hampir selalu terjadi persaingan dalam penggunaan energi. Satu sistem ingin mengambil kendali dan ingin memperoleh lebih banyak daripada yang lainnya. Apabila salah satu sistem memperoleh energi lebih banyak, maka sistem-sistem yang lain akan kekurangan energi dan akan menjadi lemah, sampai energi baru ditambahkan kepada sistem keseluruhan. Kemudian yang keempat ada kecemasan. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Kecemasan akan timbul manakala orang tidak siap menghadapi ancaman. Hanya ego yang bisa memproduksi atau merasakan kecemasan. Akan tetapi, baik id, superego maupun dunia luar terkait dalam salah satu dari 3 jenis kecemasan yaitu realistis, neurotis, dan moral.
Dan yang kelima yaitu mekanisme pertahanan ego. Freud mengartikan mekanisme pertahanan ego sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan id maupun untuk menghadapi tekanan superego atas ego, dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan. Adapun mekanisme yang banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari ada 7 macam, yaitu yang pertama, identifikasi, yaitu cara mereduksi tegangan dengan meniru atau mengidentifikasikan diri dengan orang yang dianggap lebih berhasil memuaskan hasratnya dibanding dirinya. Yang kedua yaitu displacemento, yaitu pemindahan energi dari objek satu ke objek lain sampai ditemukan objek yang dapat mereduksi tegangan. Yang ketiga, represio, yaitu proses ego memakai kekuatan antiketeksis untuk menekan segala sesuatu, yaitu ide, insting, ingatan, pikiran yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran. Kemudian yang keempat, fiksasi dan regresio, yaitu terhentinya perkembangan normal pada tahap perkembangan tertentu, karena perkembangan selanjutnya sangat sukar sehingga menimbulkan frustasi dan kecemasan yang terlalu kuat. Yang kelima, proyeksio, yaitu mekanisme mengubah kecemasan neurotis atau moral menjadi kecemasan realistis. Yang keenam yaitu introyeksio, yaitu mekanisme pertahanan di mana seseorang meleburkan sifat-sifat positif orang lain ke dalam egonya sendiri. Dan yang terakhir, pembentukan reaksi, yaitu tindakan defensif dengan cara mengganti impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan impuls atau perasaan lawan atau kebalikannya dengan kesadaran. Dan yang terakhir pula pada teori kepribadian psikoanalisa Sigmund Freud, yaitu perkembangan kepribadian. Yang pertama, fase oral, yaitu usia 0-1 tahun. Pada fase ini, daerah erogen yang paling penting dan peka adalah mulut, yakni berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dasar akan makanan atau air. Yang kedua, fase anal, yaitu usia 1-2 atau 3 tahun. Pada fase ini, fokus dari energi libidal dialihkan dari mulut ke daerah dubur, serta kesenangan atau kepuasan diperoleh dari kaitannya dengan tindakan mempermainkan atau menahan feses. Pada fase ini pula lah, anak mulai diperkenalkan kepada aturan-aturan kebersihan oleh orang tuanya. Kemudian yang ketiga, fase falis, yaitu usia 2-3-5-6 tahun, yaitu fase ketika energi libido sasarannya dialihkan dari daerah dubur ke daerah alat kelamin. Pada fase ini, anak mulai tertarik kepada alat kelaminnya sendiri dan mempermainkannya dengan maksud memperoleh kepuasan. Yang keempat, fase laten, yaitu usia 5-6-12 tahun. Pada fase ini, anak mengembangkan kemampuan sublimasi, yakni mengganti kepuasan libido dengan kepuasan non-seksual, khususnya bidang intelektual, atletik, keterampilan, dan hubungan teman sebaya. Dan pada fase ini, anak menjadi lebih mudah mempelajari sesuatu dan lebih mudah dididik dibandingkan dengan masa sebelum dan sesudahnya. Dan yang terakhir, fase genital. Fase ini dimulai dengan perubahan biokimia dan fisiologi dalam diri remaja. Sistem endokrin memproduksi hormon-hormon yang memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder. Contohnya, suara, rambut, buah dada, dan lain-lain, dan pertumbuhan tanda seksual primer. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.